Halo, kami dari kelompok 11 Kimia Bahan Alam 2 ingin mempresentasikan tentang low pressure chromatografi dengan dosen pengampu Bapak APT Hayil Fadli MSI. Dengan anggota kelompok Alfiani Devalin dan Mutiara Septiani. Low pressure chromatografi merupakan sistem chromatografi sering didefinisikan berdasarkan karakteristik tekanannya. Sistem yang beroperasi pada tekanan kecil dari 50 PSI dikategorikan sebagai sistem chromatografi tekanan rendah. Kromatografi tekanan rendah sering digunakan untuk pemisahan protein sederhana yang tidak memerlukan resolusi tinggi. Sistem tekanan rendah berkisar dari dasar hingga semi-otomatis dan dapat dilengkapi dengan kemampuan gradien, detektor, katup, dan pengumpulan fraksi. Faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan yaitu yang pertama diameter dalam pipa, yang kedua sambungan suhu yang lebih rendah, yang ketiga gradien penyangga tertentu, yang keempat yaitu manik-manik lebih kecil atau porositas lebih rendah pada media kromatografi. Yang kelima yaitu gelembung kecil hadir di sel aliran detektor. Yang keenam volume sampel besar dan sangat terkonsentrasi. Yang ketujuh pemurnian pengecualian ukuran resolusi tinggi. Prinsipnya yaitu fase gerak dilewatkan melalui kolom yang berisi fase diam. Karena sifat yang berbeda, kemudian tergantung pada bagaimana setiap komponen berinteraksi dengan fase diamnya. Komponen dengan afinitas rendah ke fase diam akan muncul lebih cepat dari kolom dibanding komponen dengan afinitas lebih tinggi. Ini merupakan gambar dari low pressure chromatografi. Komponen dari low pressure chromatografi yang pertama yaitu pompa tekanan rendah, di mana pompa peristaltik menggunakan rotor untuk pipa dan menghasilkan ruang hampa. Yang kedua yaitu kolom. Kolom yang digunakan dapat berupa wadah gelas kosong atau dikemas sebelumnya. Fase diam yang digunakan dapat berupa padatan atau padatan yang dilapisi cairan. Yang ketiga yaitu detektor. Detektor dihubungkan dengan pipa baja tahan karat. Detektor memantau aliran pelarut yang keluar dari kolom dalam waktu sebenarnya. Yang keempat yaitu alat kelengkapan tabung, adaptor, dan aksesoris lainnya. Saat memilih komponen untuk sistem, kompatibilitas kimia dari komponen harus dipertimbangkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara kerja dari low pressure chromatography. Nah, sistem tekanan rendah mengikuti jalur aliran sederhana. Seperti yang terlihat pada gambar, reservoir buffer akan menuju pompa, menuju katup injeksi, menuju kolom, kemudian akan menuju detektor UV, menuju monitor konduktivitas, menuju monitor pH, dan akan berakhir pada kolektor fraksi atau katup outlet. Variasi umum dari sistem tekanan rendah ini yaitu dengan menggunakan saluran masuk penyangga untuk memuat sampel secara manual langsung masuk melalui pompa. Hal ini sangat berguna jika sampel dalam volume encer yang besar. Nah, pipa dan pompa yang digunakan dalam kromatografi tekanan rendah ini mudah dibersihkan ataupun diganti, sehingga pompa yang tersumbat ataupun kontaminasi silang tidak menjadi perhatian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dari low pressure chromatography. Yang pertama, sistem tekanan rendah secara inheren lebih sederhana untuk digunakan. Lebih mudah dirawat, tidak mudah bocor, dan desain pompa memungkinkan pelapisan dasar yang cepat dan mudah. Banyak koneksi fluidika yang lepas cepat seperti fitting lure. Tubing biasanya terbuat dari karet silikon yang mudah dipotong dan disatukan dengan alat kelengkapan berduri. Kekuatan sifon, di mana keunggulan desain pompa tekanan rendah memungkinkan cairan ditarik atau disedot ke atas dengan ketinggian yang signifikan. Hal ini sangat berguna ketika buffer atau sampel berada dalam wadah yang besar. Untuk kebersihan, sebagian besar sistem tekanan rendah yang menggunakan pompa peristaltik cukup mudah dibersihkan. Tubing dapat dibilas dan diautoklav ataupun dapat dibuang begitu saja dan diganti.
Dalam pertimbangan tekanan balik, sistem tekanan rendah hanya dapat memaksa cairan di sepanjang jalur aliran jika kemampuan tekanan sistem melebihi resistensi atau tekanan balik setelah pompa. Komponen dengan afinitas rendah ke fase diam akan muncul lebih cepat dari kolom dibandingkan komponen dengan afinitas lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelemahan dari low pressure chromatography. Yang pertama, pompa sistem tekanan rendah biasanya beroperasi pada tekanan di bawah 300 PSI untuk menggerakkan fase gerak melalui kolom 63-200 mikrometer. Tidak dapat digunakan pada analisa yang menghasilkan hingga 18.000 PSI pada laju aliran rendah, dan umumnya menggunakan kolom dengan partikel sub 2 hingga 5 mikrometer. Kromatografi tekanan rendah sering digunakan untuk pemisahan protein sederhana yang tidak memerlukan resolusi tinggi. Sekian video dari kami mengenai low pressure chromatography. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan, semoga bermanfaat.